Talk aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif. Halo guys, selamat datang, selamat berbelanja. Kok belanja sih? Haha, canda ya guys. Selamat datang kembali di Talk Aktif BEM FEBUB 2021. Udah lama juga ya kita tidak bertegur sapa. Kira-kira nih, ada yang kangen gak ya sama aku? Aku yakin, pasti kalian kangen kan sama aku? Ya udah, daripada penasaran, kenalin. Aku Cinta Widianingsih dari Manajemen 2020 sebagai aktif host pada kali ini. By the way, ada yang tahu gak sih apa yang mau dibahas pada episode perdana kali ini? Daripada semakin penasaran ya, mungkin aku kasih bocoran sedikit kali ya. Pada episode kali ini, membahas tentang fenomena yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini loh. Berpenampilan menarik dan enak dipandang merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dianggap membawa keistimewaan tersendiri. Istilah good looking sering diberikan kepada orang-orang yang dianggap memiliki wajah dengan visualisasi yang tampan atau cantik dan berpenampilan rapi. Dampak dari adanya istilah good looking menyebabkan beberapa orang menjadi insecure, kecewa, rendah diri, atau merasa dirugikan. Wow, sangat meresahkan sekali ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apakah benar beauty privilege hanya memberikan dampak positif saja atau justru ada sisi lain yang belum kita ketahui. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama dua bidadari cantik kali ini. Ada Kak Zakia Rosadi dari Manajemen 2018 dan ada Kak Caroline Matilda dari Akuntansi 2019. Halo Kak Kia dan Caroline. Halo Cinta. Halo Cinta. Apa kabar nih Kak Kia dan Kak Olin? Iya, alhamdulillah baik kabarnya. Olin, Cinta gimana? Iya, aku puji Tuhan baik juga nih. Cinta gimana? Alhamdulillah nih Kak, aku juga baik. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan Kak Kia dan Kak Olin ngapain aja sih sekarang ini? Mungkin kalau aku sih sekarang ya pastinya sibuk di semester 6, udah banyak gitu tugas-tugas yang mengarah ke tugas-tugas akhir, terus juga ada beberapa hal lain lah jadi sampingan sekarang kayak gitu. Mungkin kalau Olin deh kayak gimana? Kalau aku sih ya berhubung masih semester 4, masih semangat-semangatnya organisasi, jadi masih ya mengabdi lah di HMJA, jadi Kasubdit RN sama jadi panitia di proker di PMK Maek. Gitu aja sih, sisanya selayaknya mahasiswa biasa yang belajar dan ujian. Wah, keren sih Kak. Nah, ini sih Kak, menanggapi berbagai fenomena tentang beauty privilege nih. Sebenarnya apa sih pandangan Kakak, terutama Kak Olin sama Kak Kia, ketika mendengar istilah tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Kak Olin dulu. Kalau aku ya ngedengar beauty privilege itu, ya kayak namanya sih privilege itu kan keuntungan. Nah, beauty privilege itu menurut aku keuntungan atau kesempatan yang lebih lah yang kita dapatkan karena kelebihan yang kita miliki mungkin dalam segi rupa, jadi bisa dibilang cantik atau ganteng gitu, sehingga kita mendapatkan privilege atau kesempatan yang mungkin orang lain nggak dapatkan. Tapi itu menurut aku cuma salah satu privilege dari berbagai macam privilege lainnya sih. Oke, berarti ini menurut Kaolin cuman salah satu aja ya, kayak salah satu kemuliaan anugerah yang diberikan Tuhan gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Kia sendiri tuh, gimana sih sebenarnya pandangan Kak Kia mengenai beauty privilege sendiri? Iya, Cinta. Mungkin nambahin tadi yang Olin bilang sih. Jadi ini kan salah satu privilege yang sedang berkembang nih di society. Sebenarnya kan ada banyak contohnya kayak gender atau ras atau agama, sosial ekonomi. Nah, mungkin yang masuk ke dalam itu ada termasuk beauty privilege. Nah, beauty privilege ini katanya ini merupakan orang-orang yang mendapatkan hak yang lebih baik atau dianggap lebih di atas daripada orang-orang yang selain termasuk dalam kelompok itu. Kemudian ini tuh disamakan sama aspek-aspek yang dominan di suatu culture gitu. Jadi misalnya cantiknya orang Indonesia
Indonesia itu yang kayak gimana sih? Nah berarti rata-rata orang yang katanya beauty privilege itu adalah orang-orang yang dianggap cantik sesuai dengan culture yang berkembang di daerah yang dia ada, kayak gitu sih yang aku tangkep ya dari beauty privilege itu. Nah, sebenarnya sih dari beauty privilege sendiri, kakak-kakak pernah nggak sih merasakan suatu keuntungan dari kelebihan kecantikan dari kakak sendiri? Mungkin dari Kak Kia dulu deh. Oke, mungkin sebenarnya aku growing up itu merasa aku nggak cantik ya, jadi aku pernah dibully juga pernah, atau kayak aku ngerasa insecure sama diri aku sendiri, dan mungkin itu yang bikin aku work out my insecurities dengan cara misalnya aku contohnya olahraga, atau aku pernah pakai braces juga kayak gitu-gitu, yang mana berarti menunjukkan kalau aku tuh pernah juga struggle sama my body and looks gitu kan. Nah tapi ternyata memang benar adanya advantages of being pretty itu emang ada di pengalaman aku sendiri, karena setelah aku merasa aku pernah di posisi yang tidak dihargai, misalnya dulu walaupun aku masih kecil tapi kan aku udah mulai mikir kan ya kalau orang ngelihat aku ketawa, terus misalnya kayak ngomongin apa-apa yang sebenarnya waktu itu harusnya aku nggak terlalu ngambil hati, tapi sebenarnya aku ingat sampai sekarang kayak gitu kan, dan itu mungkin yang memotivasi aku untuk berubah penampilan. Jadi kalau misalnya memang hal itu tidak bother aku sama sekali atau tidak mengganggu aku sama sekali, pasti aku nggak akan merubah itu kan. Berarti itu ada hal yang jadi gap berarti kalau misalnya untuk kemauanku jadi cantik itu, karena aku nganggap kalau misalnya aku cantik berarti society itu bakal nganggap aku cantik juga. Jadi orang-orang akan menghargai aku, dan aku memang merasa misalnya sekarang ini contohnya aku ngerasa kayak orang ternyata ngeliat aku mengagumi gitu, dibandingkan dulu yang mungkin posisinya aku nggak percaya diri juga, orang juga misalnya kayak ngeliat itu kayak nge-look down gitu. Jadi aku kayak self esteem aku mungkin sekarang jauh lebih tinggi daripada saat aku masih ngerasa insecure tentang diri aku sendiri. Jadi itu sih mungkin yang paling signifikan ya, yang paling aku rasain. Jadi sekarang itu aku lebih ngerasa aku self love-ku lebih tinggi, aku lebih percaya diri sama apa yang aku omongin, apa yang aku pakai, apa yang aku rasain di saat aku rame-rame sama orang. Jadi itu sih yang paling kerasa banget sama aku kayak gitu. Oke Kak, cukup menarik sih menurutku. Setiap orang punya proses masing-masing gitu ya Kak untuk menuju. Iya benar. Oke Kak, nah menurut kalian sendiri sih, pernah nggak sih kakak merasakan keuntungan dari kelebihan kecantikan kakak itu sendiri? Waduh, kalau misalnya aku bilang merasakan kelebihan kayak apa ya, berarti aku merasa aku cantik ya, tapi emang kadang aku merasa aku cantik sih sekarang. Cuma menarik juga setelah mendengar pernyataan dari Kak Kia tadi, karena ternyata kita sama sih Kak. Dulu tuh aku dibully sampai gak mau masuk sekolah. Semua sama. Itu kelam banget. Aku tuh bener-bener sampai yang gak mau masuk sekolah, sampai yang dibujuk ke sekolah karena ya apa ya, teman-temanku tuh kayak putih, tinggi, langsing gitu kan. Terus aku tuh kayak yang hitam, aduh rambutnya nggak jelas banget, kayak singa, gendut, gue udah mulai jerawatan lagi kan. Ya mungkin semua orang merasakan ya, baru-baru puber gitu. Ya ampun, jerawatnya di mana-mana, itu bener-bener mau keluar tuh kayak insecure banget nih sama semua hal-halnya itulah. Dan waktu itu lumayan merasa struggling lah dalam pertemanan gitu kan. Mungkin karena kita nganggap kayak dia maunya teman sama yang cantik-cantik doang, apa yang ganteng-ganteng doang. Ya itu nggak bisa ditutupi sih pemikiran anak kecil yang seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman pendengar Proaktif juga pernah ngerasain ngerasa dibully atau nggak nyaman, nggak pede temenan sama yang lain kan. Nah setelah itu aku decide, suatu waktu karena aku gendut banget, jadi aku decide lah untuk olahraga. Aku olahraga dan diet, tapi lebih besar olahraganya, dan mulai perawatan, mulai maskeran, dan ya lebih mending lah ya, udah mulai lebih cerah, udah mulai lebih lurus, udah lebih tertata. Dan itu yang terasa perbedaannya adalah mungkin yang paling mencolok itu diingat sama orang. Jadi dulu orang yang mungkin kita merasa dia nggak nganggap kita, tiba-tiba itu kayak merasa kehadiran kita itu dianggap. Jadi orang lain tuh yang pertama pastinya orang tuh ingat dan kehadiran itu dianggap. Itu menurutku salah satu privilege yang
cukup membuka cakrawala kita untuk berteman. Tapi bukan berarti kalau orang nggak cantik itu nggak bisa berteman, enggak banget. Karena dulu pun aku bisa berteman kebetulan karena aku sering juara-juara gitu kan di kelas. Jadi orang-orang cukup kenal aku, cuma tetap aja ya merasa insecure gitu. Mungkin karena masih kecil kalian menganggap tuh cantik itu segalanya gitu. Jadi yang dirasa ya lebih diingat lah. Nah iya sih Kak, aku dulu juga pernah sih kayak ngerasain sama Kak Olin gitu. Itu tuh waktu aku SD tuh kayak bener-bener ngerasain ada temenku yang bener-bener cantik banget dan itu selalu jadi anak emas dari guru tersebut gitu. Iya benar banget Cinta. Gitu kan Kak. Jadi kayak aku ngerasa, wah sebenarnya aku ini kurang apa gitu kan. Terus kayak aku belajar tiap hari, tapi nilaiku cuma stuck di situ aja gitu Kak. Tapi kalau anak itu dia maju presentasi atau gimana gitu, dia pun kayak udah dapet auto plus gitu loh nilainya. Tanpa maju pun dia udah dapet nilai itu gitu Kak. Jadi kayak ngerasa wah ada yang nggak bener nih gitu kan. Tapi nggak tahu dulu apa gitu kan dari kecil. Iya benar. Bener banget. Nah selanjutnya nih Kakak pernah nggak sih mengalami sisi kelam ketika Kakak memiliki beauty privilege ini? Mungkin dari Kaolin dulu deh. Oke, ini kelanjutan story yang tadi ya. Jadi setelah mungkin aku merasa lebih cantik, pertamanya tuh aku belum merasa nih kayak oh gila gue udah cantik nih, belum gitu. Karena masih tertanam lah kata-kata orang-orang yang kayak si hitam, si gendut, si keriting tuh masih ada banget ya, ibaratnya kayak film Imperfect lah. Kalau kalian kebayang tuh aku banget, itu aku nonton itu tuh sampai nangis karena bener-bener relate banget. Sumpah aku juga. Iya kan. Itu kalau kalian masih ada yang insecure tuh kalian bisa nonton ke sana karena itu lumayan membangun confidence sih menurut aku. Dan setelah itu mungkin aku mulai merasa kayak orang-orang kok beda ya, mulai adalah yang kayak lebih pengakuannya tuh lebih ada, lebih dianggap dan lain-lain. Terus ada nih satu titik kelam yang aku merasa kalau orang-orang tuh menganggap aku cuma cantik. Padahal dulu aku itu kan juara-juara gitu ya di kelas. Terus lumayan lah merasa pengakuan kayak oh ini anak pintar. Tapi setelah aku berubah menjadi ya glow up lah, itu orang tuh yang baru-baru kenal, aku merasa mereka itu menganggap aku kayak cuma ya udah ini anak cuma cantik, kayak nggak punya kelebihan apa-apa. Dan sampai ada di titik kayak misalnya anak kelas lain gitu, aku bilang aku juara 1 loh di kelas gitu, atau temanku ngasih tau dia juara 1 loh. Terus orang-orang tuh kayak sumpah masa sih kok bisa, kayak why, kenapa mereka berpikir seperti itu yang waktu itu lewat. Dan itu nggak sekali 2 kali kayak orang menganggap aku cuma cantik gitu, dan itu sedih banget sih. Padahal kayak I have something more than that gitu, aku bisa yang lain lah di bidang lain, misalnya akademik atau seni dan lain-lain tuh kan masih bisa yang lain lah. Cuma dianggap cuma cantik itu lumayan menyakitkan sih. Dan kadang yang aku rasa juga sisi kelamnya itu ini soal ekspektasi orang. Jadi antara dua, orang bisa berekspektasi lebih atau bisa berekspektasi kurang. Kayak misalnya tadi orang menganggap kita tuh cuma cantik, jadi kan orang berekspektasi terhadap kita tuh rendah, udahlah dia cuma cantik gak bisa apa-apa gitu. Atau orang bisa berekspektasi lebih, dan ketika mereka berekspektasi lebih ternyata kita tuh gak sesuai ekspektasi mereka. Itu gak jarang loh ada orang yang bisa menyampaikan kayak oh ternyata gak bisa ya, oh ternyata gak sesuai ekspektasi ya. Dan itu menurut aku sakit banget sih. Kayak kadang aku pengen dianggap normal aja dong, please. Mungkin kalau dari aku itu sih sisi kelamnya. Iya sih Kak, kita tuh nggak bisa jadi orang yang disukai banyak orang gitu ya sih Kak, menurut Kak Olin. Iya betul banget, emang kita tuh nggak bisa deh memenuhi semua ekspektasi orang gitu. Kayak ibaratnya ada quotes, if you try to please everyone then you will please nothing lah, kira-kira begitu quotesnya kalau aku nggak salah ingat. Jadi emang ya mau kita bagaimanapun tetap pasti ada orang yang berusaha menjatuhkan atau iri atau nggak suka sama kita, itu pasti bakal ada sih, maksudnya apapun itu. Oke Kak, untuk Kak Kia sendiri apa sih sisi kelam yang pernah dialami Kak Kia ketika kakak memiliki beauty privilege ini? Kalau aku sih mungkin
sebenarnya nggak jauh beda sih sama yang tadi Olin bilang. Cuman ya emang iya, jadi aku benar-benar ngerasain ini tuh nama fenomenanya kan halo effect ya. Jadi katanya kalau misalnya highly attractive people atau orang-orang yang misalnya penampilannya baik atau cantik atau ganteng, itu katanya pasti less talented atau orang-orang yang mungkin hampir nggak punya talenta yang bisa dilihat selain dengan kecantikan atau kerupawanannya dia gitu. Nah, jadi kayak aku nggak suka kalau misalnya orang-orang itu berpikir kayak apa yang aku dapetin contohnya atau apa yang aku udah perjuangkan, udah dapetin, udah bener-bener aku taruh semua effortku, terus orang kayak bilangnya, oh paling karena dia cantik, untung aja dia cantik kayak gitu. Itu tuh aku nggak bisa banget kalau misalnya orang Relate banget. itu iya bener banget. Jadi itu bukan komplimen sama sekali loh. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang pada denger ini ya, jangan sampai kalian menyakiti hati orang cuma untuk ngomong kayak gitu, karena itu bukan compliment at all. Itu malah sama sekali nggak nge-flatter orang yang diomongin kayak gitu. Terus juga mungkin itu yang satu ya. Terus yang kedua ini mungkin karena kita kan punya itu ya kayak beauty standards lah yang sebenarnya nggak tertulis tapi orang-orang itu pada tahu. Jadi mungkin contohnya harus harus kayak hourglass body biar kayak harus pokoknya body goals, harus cantik, putih, terawat, pakai makeup dikit, natural tapi nggak boleh manner banget kayak gitu kan ada ya. Tapi itu hal-hal yang jadi patokan gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kayak aku gendutan dikit aja misalnya kayak beberapa bulan gak ketemu terus nanti dibilang, ih kok kamu gendutan sih, kamu cantik loh, tapi ya kalau misalnya gendutan coba dikurangin dikit makannya atau kayak gimana. Nah itu salah satu hal yang kayak aku tuh risih dan jadinya aku kayak bikin kayak ke diri aku sendiri tuh jadi harsh on myself gitu. Jadi misalnya kayak ya udah jangan makan banyak-banyak dong, nanti nggak cantik lagi kayak gitu jadinya. Padahal sebenarnya itu kan nggak boleh sama sekali. Jadi itu mungkin dark side of being privileged karena orang udah mengekspektasikan aku ini kayak gini, jadi lebih baik aku kayak gini, maintain terus kayak gini biar kedepannya orang bakal selalu nganggap aku pretty. Tapi sebenarnya nggak boleh sama sekali kan kayak gitu. Tapi itu adalah salah satu hal yang aku struggle juga sih. Tapi untungnya sekarang ini aku kayak ya udah deh, kayak aku nggak mau dengerin. Ya maksudnya apa yang membuat aku happy sekarang, kayak udah let semuanya ngomong aja. Tapi ya apa yang baik bisa aku serap, tapi kalau misalnya memang itu mengganggu aku, mungkin aku lebih baik kayak nggak usah terlalu bother lah buat ngedengerin hal-hal yang kayak gitu. Berarti gini ya Kak, semisal apa yang kita lakuin terus kita nyaman, ya udah lakuin aja, terus nggak usah hitungin kata-kata orang gitu kan. Iya benar. Nah di sini menurut Kakak sih penampilan seseorang itu berpengaruh gak sih Kak terhadap lingkungannya gitu Kak. Nah meskipun dia itu gak punya beauty privilege, semisal nih sekarang tuh kan banyak juga kan kayak pekerjaan, lowongan pekerjaan gitu yang mencantumkan harus ada berpenampilan menarik. Nah itu aku temui tuh hampir semua lowongan pekerjaan tuh ada persyaratan itu Kak. Nah itu kayak membuat orang-orang yang mau daftar tuh kayak mikir gitu Kak, menurutku. Wah aku cantik gak ya, aku bisa berpenampilan menarik gak ya. Terus mereka tuh kalau mau daftar, aduh dah aku mundur aja gitu kan. Nah itu kayak membuat seseorang itu insecure gitu Kak. Nah menurut Kak Kia sama Kak Olin, itu gimana sih tentang adanya penampilan seseorang tersebut gitu Kak. Kak Olin dulu deh. Oke, kalau privilege di lingkungan ya untuk orang yang misalnya berpenampilan lah meskipun dia nggak punya beauty privilege itu ada sih, is real gitu. Kayak misalnya presenter atau front office hotel deh. Front office hotel itu nggak semua hotelier itu diterima untuk jadi front office ataupun pramugari dan lain-lain. Yang ada nih persyaratan mungkin bahkan paling atas atau di bawah umur ya, setelah umur bla persyaratan kedua berpenampilan menarik. Itu kan berarti menunjukkan bahwa penampilan itu penting karena mereka mungkin yang ditunjuk untuk merepresentasikan perusahaan atau instansi tersebut. Cuma itu nggak terpatok pada aku cantik nggak ya, aku cakep nggak ya, atau buat cowok nih, cowok kan juga mungkin kadang insecure ya kayak gue ganteng nggak sih buat daftar ini gitu kan. Nah itu tuh gak terpatok pada wajah rupawan itu aja,
Karena menurutku berpenampilan menarik itu adalah bagaimana cara kita, pembawaan kita, apakah vibes yang kita bawa itu menyenangkan dan lain-lain, dan itu juga termasuk pada cara kita merawat diri. Karena misalnya aku tuh nggak lahir jeblek cantik, enggak, aku perawatan, aku maskeran dan lain-lain, dan aku yakin ada orang yang struggling tapi berhasil melewati itu. Jadi yang penting penampilan itu penting banget menurutku di sisi kita merawat diri dan menjaga kebersihan. Jadi kayak jangan sampai misalnya bau. Itu ada beberapa orang yang kayak benar-benar memperhatikan deh kayak sini harum sini enggak, karena itu emang doesn't matter gitu, karena itu tercium gitu. Atau misalnya kalian nggak cuci muka lah, berminyak, atau misalnya kalian itu nggak merawat badan, bukan maksudnya body shaming atau kayak gimana ya, tapi misalnya kalian bisa aja olahraga gitu, kalian terlihat sehat itu nggak yang harus body goals, sekarang kan setiap orang punya struggle masing-masing, tapi yang penting kalian menjaga badan kalian terlihat fit. Karena ada beberapa pekerjaan yang misalnya iya dia memerlukan penampilan, tapi ternyata orang harus fit juga gitu kan, karena harus bekerja, jadi nggak cuma penampilan doang. Itu tuh menurutku penampilan yang kayak gitu-gitu perlu di maintain karena itu penting. Ya iya itu penting gitu. Jadi penampilan gak sebatas di privilege wajah yang rupawan itu, tapi gimana caranya pembawaan kalian. Misalnya pilih baju juga deh, kayak misalnya kalian pas ke lingkungan apa, kalian bisa menyesuaikan pilihan outfit yang akan kalian pakai. Itu juga dinilai sama orang loh, termasuk dalam penampilan. Jadi banyak aspek-aspek lain selain dari wajah itu yang orang lain juga lihat, mulai dari pembawaan pribadi kita, dari cara kita berpakaian rapi sesuai dengan occasion, atau dari cara kita bersiap-siap lah, mulai dari bersih-bersih dan lain-lain, itu juga bisa dilihat sama orang, dan itu emang penting karena lumayan menjadi aspek penting dalam impression orang gitu. Menurutku seseorang melihat kita tuh first impression-nya tuh kayak ya udah yang ada di badan kita gitu. Semisal kita bau, ya udah mereka nganggap kita tuh orangnya bau, terus kotor gitu kan, jorok gitu kan. Tapi kalau misal kita wangi, terus kita rapi, pasti orang-orang nganggapnya tuh, oh anak ini gini gitu kan. Bener banget, malah bisa diinget loh kayak ini loh yang harum. Atau mungkin outfit, kadang kita ke kampus ya misalnya offline, itu tuh ngeliat si ini tuh outfitnya kece banget ya, dan itu bisa jadi buat orang nginget kita gitu loh. Atau outfitnya rapi banget ya, wah anaknya tipenya rapi, tipenya sopan, itu tuh bisa juga jadi kayak penilaian orang dan bisa membuat kita diingat oleh orang lain. Kayak Kia sendiri nih, seberapa penting penampilan seseorang itu berpengaruh pada lingkungannya Kak? Oke, kalau menurut aku ya, kayak penampilan orang atau physical attractiveness itu dia terpengaruh sama 3 hal. Jadi aku pernah dengar gitu dari Veronica Utami sama Monica Odang. Jadi mereka tuh ngatain kalau misalnya 3 hal ini itu disingkat PIE, kayak apple pie, pineapple pie itu PIE. Jadi performance, image, sama exposure. Nah P-nya itu untuk performance, dimana ya pastinya sebelum kita misalnya kayak tadi kita mau melanjutkan ke career path gitu setelah lulus, contohnya yang misalnya ada tentang berpenampilan menarik. Nah itu mungkin kita harus tahu dulu kita bisa nggak, capable nggak kita di situ, kita punya skills, hard skillsnya nggak, leadershipnya, creativity, hal-hal yang memang menunjang sama pekerjaan yang kita mau. Jadi apakah kita memang cocok untuk role itu, apakah kita memang orang yang bisa dianggap tinggi karena kita mempunyai hal-hal yang diinginkan sama mereka. Jadi kita harus tahu kalau misalnya kita itu punya cope semua yang mereka inginkan. Jadi kita harus show them kalau misalnya kita bisa di hal itu. Nah yang kedua itu image. Jadi anggap aja kita itu kayak sebuah brand gitu. Gimana kayak kalau misalnya kalian bayangin Pantene, pasti kalian bayanginnya kayak oh iya berarti untuk menyehatkan rambut. Atau kalau misalnya kalian misalnya mikir tentang Tresemme gitu kan, itu adalah salon untuk yang lebih profesional lagi gitu. Nah itu berarti kita belajar dari situ bagaimana kita menginginkan orang menganggap kita itu seperti apa. Jangan sampai orang menganggap kita itu secara otomatis saja. Jangan sampai kita tidak membuat brand kita sendiri, terus kita let orang untuk berpikir tentang sesuatu terhadap kita. Karena kita sebenarnya bisa mengontrol itu, kita bisa show up tentang apa yang kita inginkan untuk dilihat. Contohnya misalnya, oh berarti contohnya Cinta pengen jadi orang yang
stand for impact, yang mau ngasih banyak usefulness ke orang-orang di sekitar Cinta. Nah itu kan salah satu brand yang Cinta bisa buka gitu. Tanpa misalnya, oh mungkin kok Kak Kia cuman cantiknya doang, kayak nggak ada hal-hal yang bisa dilihat lagi. Nah ini brand yang bisa dibangun per individunya, nggak hanya perempuan aja yang cantik, nggak hanya jadi ganteng doang yang dilihat. Jadi image itu harus dibangun dengan apa yang kita jadiin interest bagi kita, terus kita juga menambah itu sebagai hal yang bisa kita develop ke depannya untuk orang menganggap kita tuh seperti apa. Terus yang ketiga ini exposure. Jadi jangan sampai walaupun kita misalnya udah cantik nih, mau seganteng apa, mau secantik apa, kalau misalnya kita nggak nunjukin exposure kita, itu sama aja kita nge-block ourselves from the biggest things in life. Jadi sama aja kita itu kayak sembunyi within ourselves, kayak kita sembunyi dalam diri kita sendiri. Jadi kayak ya pokoknya ada batu gede yang menghalangi kita untuk mendapatkan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Jadi jangan sampai nggak berani untuk menunjukkan diri kita sendiri terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Karena mau segede apapun potensi kita, mau secantik apapun, mau serupawan apapun, kalau kita shy away, nggak berani untuk nunjukin diri kita, ya sama aja nol. Jadi kita harus mempertahankan hal-hal yang berhubungan sama physical attractiveness, yang gak cuma misalnya ya maintaining, atau misalnya kita merawat diri sendiri, maintaining, terus juga merasa cantik dalam diri kita. Yang pasti kita harus build yang 3 tadi itu untuk jadi hal penunjang physical attractiveness yang mungkin bisa berpengaruh terhadap lingkungan yang kayak tadi Cinta tanyain kayak gitu sih ya. Oke Kak Kia, di sini aku banyak belajar sih. Semisal kita tuh nggak boleh mandang seseorang tuh hanya dari satu sisi aja gitu kan Kak. Semisal semisal dari cantiknya doang, terus dari pinternya doang, itu kan juga nggak boleh kan. Jadi kita tuh nggak boleh seenaknya gitu kan. Nah, aku di sini mau minta Kak Kia sama Kak Olin memberikan closing statement pelurusan tentang beauty privilege ini sendiri. Nah, sebenarnya beauty privilege ini sendiri tuh bukan hal yang sangat utama gitu dalam kehidupan. Mungkin dari Kak Kia dulu deh. Oke, mungkin kalau tentang beauty privilege ya, sebagai hal yang tidak utama, itu karena yang pasti kita tahu beauty itu temporary loh. Jadi orang yang cantik sekarang bisa jadi nantinya pas tua juga bakal hilang juga. Jadi beauty fades dan dia bakal banyak gitu pressure untuk nge-preserve how kita be a good looking person towards other people. Jadi kalau misalnya kita fokus ke hal-hal yang di luar, mau kita skincare sejauh apapun, tapi kalau misalnya hal yang mencerminkan itu di dalam kita atau kayak inside beauty, ya yang ada juga bakal lebih banyak buruknya yang timbulkan. Karena beauty privilege ini menurutku suatu hal yang bukan jadi hal yang kita kedepankan sekarang. Mungkin yang paling pentingnya sekarang itu adalah bagaimana kita bisa fokus ke hal-hal yang baik di dalam diri kita, terus kita proyeksikan cantik yang ada di dalam diri kita ini keluar. Jadi kalau misalnya kita merasa, karena cantik itu power loh, kalau misalnya kita merasa powerful terhadap diri kita merasa confident nih, itu pastinya kita bakal ngedeteksiin apa-apa aja sih hal-hal yang baik dalam diri kita. Nah nantinya setelah kita punya image nih tentang diri kita sendiri dan kita tahu apa-apa aja yang baik di dalam diri kita bakal gak sengaja memproyeksikan hal-hal yang baik itu keluar. Jadi orang pun yang ngelihat kita, misalnya tadinya kita gak confident dan kita confident, itu akan berbeda banget. Karena orang-orang yang confident itu terhadap diri mereka sendiri akan mengeluarkan energi yang radian gitu. Jadi orang-orang yang berada di sekitar orang yang confident, mereka akan merasa ke hype up juga, bakal ngerasa terproyeksi juga kecantikan di dalam orang itu, karena mereka menunjukkan bahwa power of attraction itu ada. Power of attraction itu adalah bagaimana kita nge-manage diri kita untuk tetap confident, untuk tetap cantik, untuk berpikir baik, positif. Nah hal-hal yang baik itulah yang harus kita selalu proyeksikan keluar di sekitar orang kita. Jadi gak ada lagi yang namanya maksudnya beauty privilege, atau kita itu soalnya menjadi cantik itu untuk bikin orang lain juga merasa lebih cantik. Jadi kita itu kayak membuka path bagi orang untuk berpikir percaya diri juga terhadap diri dia sendiri. Jadi kita cantik bukan untuk menurunkan sisi orang yang lebih buruk, merasa jadi lebih buruk lagi untuk diri mereka sendiri. Karena justru dengan kelebihan-kelebihan kita, baik itu cantik, pintar atau apa,
Itu artinya kita ada di situ untuk mengembangkan bagaimana cara pola pikir orang untuk menutupi hal-hal yang jadi gap di society kita. Jadi yang cantik yang bikin orang merasa cantik, yang pintar bikin orang merasa pintar juga. Yang pasti kita mutualism lah gitu. Jadi sama-sama berhubungan untuk mengedepankan hal-hal yang lebih baik lagi untuk society kita ke depannya. Mungkin itu sih kayaknya poin yang bisa aku sampaikan. Oke Kak Kia, terima kasih. Nah untuk Kaolin sendiri bagaimana? Menurutku ya, kalau beauty privilege itu just a thing gitu, not something. Jadi dia cuma salah satu hal dan bukan sesuatu yang benar-benar harga mati yang harus kita punya. Karena there is another privilege that you can find gitu, yang bisa kalian temukan, yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian bahkan bisa kalian bangun. Jadi dan misalnya ya mau kita ngomong kayak gini pun tetap aja pasti bakal ada orang di luar sana yang kayak tapi aku tuh mau cantik. Ya nggak apa-apa kalau kalian mau cantik, ya udah kalian itu rawat diri aja, tapi ingat jangan jadi cantik itu untuk orang lain. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita tolak ukurnya dengan pandangan orang lain terhadap kita, itu nggak akan ada habisnya, nggak akan ada ujungnya. Karena pandangan setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi benar-benar nggak bakal ada ujungnya dan nggak akan bisa puas dan bakal ada higher level lagi yang butuh di-achieve gitu. Jadi kalian cantiklah untuk kalian merasa pede. Kayak misalnya aku ketika aku udah ngaca aja, misalnya aku ngerasa kayak udah cantiknya, aku udah cukup pede gitu untuk misalnya nge-MC atau ngomong di depan forum dan lain-lain. Dan itu jadinya bisa nge-embrace kemampuanku yang lain karena aku pede. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian butuh cantik untuk jadi pede, dan itu emang karena keinginan dari diri kalian untuk kalian, ya oke, ayo kita berjuang gitu. Tapi jangan sampai itu dengan tolak ukur orang lain. Dan ingat aja untuk bersyukur dan embrace apa yang kita punya. Karena ya mau gimana pun, mungkin bener pepatah ya, rumput tetangga lebih hijau. Tapi ya itu intinya kalian, bukannya kalian mikir pasti ada orang lain di atas kalian, ya itu pasti. Tapi itu tentang bagaimana kalian bersyukur dengan apa yang kalian punya. Kayak look inside yourself, what you have, what you can improve. Karena dengan kalian mengetahui kelebihan kalian, itu banyak privilege lain yang bisa kalian dapatkan. Karena emang there is nggak ada orang yang benar-benar sempurna gitu. Jadi kalian lihatlah apa yang kalian punya, apa yang kalian bisa embrace, kemampuan apa, privilege apa yang bisa kalian dapatkan. Misalnya kalian merasa, oh kelebihanku itu bisa bersosialisasi dengan baik loh, aku tuh friendly, ya itu ada kok privilege untuk orang yang friendly. Dia misalnya networkingnya banyak, itu ada, dan benar-benar banyak privilege lainnya yang bisa kalian dapatkan. Bisa kalian dapatkan atau bisa kalian bangun, kalian titi dari sekarang. Apa nih kelebihan kalian? Kalian bangun, kalian tingkatkan, dan kalian akan mendapatkan privilege lainnya yang mungkin orang nggak punya. Jadi jangan selalu melihat ke orang lain, tapi kalian lihatlah apa yang bisa kalian kembangkan dari diri kalian. Melihat ke orang lain bagus untuk motivasi, tapi jangan sampai itu menjadi tolak ukur keberhasilan kalian, karena itu merupakan sesuatu yang berbeda. Semua orang kan punya kesuksesan dan kelebihan masing-masing yang dikasih sama Tuhan. Jadi benar-benar perhatiin apa yang bisa kalian kembangkan dari diri kalian, dan kalian bakal mendapatkan privilege itu. Oke Kak, jadi bisa aku simpulin dari awal kalau sebenarnya tuh apapun yang terjadi pada seseorang saat ini, dia tuh harus banyak-banyak bersyukur juga. Meskipun dia terlahir kurang sempurna, ada yang juga sempurna, nah itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu ya Kak. Semisal ada seseorang yang mungkin ada kekurangan, dia tuh kayak pintar-pintar menutupi aja dengan kelebihannya gitu. Begitupun sebaliknya, jika mereka memiliki kelebihan yang banyak, jangan sampai kekurangan mereka tuh menutupi kelebihannya gitu Kak. Jadi kekurangan tersebut ditutup dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Menurutku yang dapat aku simpulin juga, cantik itu bukan segalanya sih Kak. Jadi cantik itu bukan sebuah patokan keberadaan kita di dunia ini. Jadi semisal kita menganggap seseorang itu cuman cantik aja, itu kayak menganggapnya tuh ya udah mereka cantik tapi nggak punya apa-apa gitu. Nah kita kan juga nggak tahu mereka dulunya ngapain, terus mereka kedepannya juga ngapain. Nah jadi menurutku setiap seorang punya jalan masing-masing, punya tujuan masing-masing
yang sebenarnya tuh nggak perlu kita tahu gitu kan. Nah, tak terasa nih Kak, kita sudah di ujung acara nih Kak. Terima kasih untuk Kak Kia dan Kak Olin. Semuanya tuh bakal termotivasi gitu Kak. Aku sendiri pun ngedenger Kak Kia sama Kak Olin jadi sebenarnya tuh gini gitu kan. Apalagi para listeners yang lain gitu kan Kak. Jadi di sini banyak sekali pelajaran yang aku ambil. Terima kasih buat Kak Kia dan Kak Olin. Sampai Terima jumpa. kasih Cinta. Dadah, sampai jumpa.